Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Guspina dari kelas MI2E ingin menyampaikan materi IPS yang ke-13 tentang sistem dan struktur sosial. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang ke-13 yaitu sistem dan struktur sosial. Konsep sistem sosial. Sistem sosial dapat didefinisikan sebagai suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Salah satu karakteristik dari sistem sosial adalah ia merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian dari para ahli sebagai konsep fungsional struktural bahwa masyarakat adalah sebuah sistem sosial ini eksis karena dibangun oleh jumlah subsistem yang fungsional, dan ketiga, pengompleksan sistem selalu mengarah pada keseimbangan. Yang kedua adalah unsur-unsur sistem sosial. Terlihat dari sini, secara umum unsur-unsur sosial terdiri dari status, peranan, perbedaan sosial. Menurut Alvin R. Bertrand 1980, ada 10 unsur terkandung dalam sistem sosial, yaitu yang pertama, keyakinan atau pengetahuan merupakan unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok di masyarakat. Yang kedua, perasaan atau sentimen merupakan menunjuk pada bagaimana perasaan pada anggota suatu sistem sosial. Yang ketiga, tujuan, sasaran, dan cita-cita. Cita-cita, tujuan, atau sasaran di dalam suatu sistem sosial merupakan pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang keempat adalah norma. Unsur norma merupakan komponen sistem sosial yang dianggap paling kritis untuk memahami serta meramaikan aksi dan tindakan manusia. Yang kelima, status dan peranan merupakan serangkaian tanggung jawab, kewajiban, serta hak-hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Yang keenam, tingkatan atau pangkat merupakan unsur sistem sosial yang berfungsi menilai perilaku anggota kelompok yang dimaksudkan untuk memberikan kepangkatan atau status tertentu. Yang ketujuh, kekuasaan atau pengaruh. Dalam analisis sistem sosial, suatu kekuasaan merupakan patokan bagi para anggota suatu kelompok organisasi dalam menerima berbagai perintah dan tugas. Yang ke-8 ada sanksi, merupakan ancaman hukum yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang melanggar norma sosial di kemasyarakatan. Yang ke-9 ada sarana dan fasilitas, merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sistem sosial. Yang paling penting dari unsur sarana terletak dari kegunaannya bagi suatu sistem sosial. Dan ke-10, tekanan ketegangan atau stress strain. Di dalam sistem sosial senantiasa terjadi ketegangan karena dalam kehidupan masyarakat tidak ada satupun anggotanya yang mempunyai perasaan dan interpretasi sama terhadap kegiatan dan masalah yang sedang dihadapi bersama. Ketegangan terjadi karena adanya konflik peranan sebagai akibat dari proses sosial yang tidak merata. Selanjutnya yaitu konsep perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Menurut Gilin, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Emil Durkheim, perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Dan yang terakhir, selanjutnya menurut Raja, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi suatu sistem. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan.
baik perubahan yang lambat ataupun cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya. Yang terakhir, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri, dan perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.